Apakah selama ini Anda percaya bahwa menjadi kaya itu hanya milik orang yang beruntung atau dilahirkan dengan modal? Jika ya, maka pertanyaan itu sebenarnya sedang menutup pintu Anda dari satu set pola pikir yang ternyata sangat sederhana. Namun bila diterapkan secara konsisten, dapat mengubah siapa saja dari orang biasa menjadi orang yang memiliki kebebasan finansial. Di video ini, saya akan mengajak Anda menelusuri 5 pola pikir yang tidak memerlukan gelar ekonomi, jaringan elit, atau warisan besar. Hanya dengan mengubah cara Anda memandang uang, risiko, dan waktu, Anda akan menemukan cara baru untuk menumbuhkan kekayaan secara berkelanjutan. Kita hidup di zaman di mana informasi tentang cara menghasilkan uang melimpah, namun banyak orang tetap terjebak dalam siklus pengeluaran yang tak berujung, menunda investasi, atau menolak mengambil risiko yang terukur. Masalah utama bukanlah kurangnya peluang, melainkan cara otak kita memproses peluang tersebut. Budaya konsumsi cepat, pendidikan yang lebih menekankan pada pencapaian akademik daripada literasi keuangan, serta contoh-contoh sukses instan di media sosial menanamkan pola pikir kelangkaan. Uang adalah sesuatu yang harus dikejar, bukan dikelola. Akibatnya, keputusan finansial sering didorong oleh rasa takut kehilangan, fear of missing out, atau rasa bersalah karena menghabiskan uang untuk diri sendiri. Tanpa menyadari akar-akar ini, setiap upaya menabung atau berinvestasi akan terasa berat dan mudah tergelincir kembali ke kebiasaan lama. Untuk mematahkan pola pikir yang menghambat, saya memperkenalkan sebuah kerangka sederhana yang terdiri dari 5 pola pikir kunci. Setiap pola pikir bukan sekadar teori, melainkan sebuah lensa yang mengubah cara Anda menilai pilihan harian, serta langkah-langkah praktis yang dapat langsung Anda terapkan. Saya akan menjelaskan masing-masing pola pikir, memberikan contoh nyata, menyoroti ikon visual yang dapat Anda bayangkan sebagai pengingat, serta menyampaikan satu kalimat inti yang menjadi mantra Anda. Di tengah perjalanan, saya juga akan mengingatkan Anda untuk menekan tombol like dan share, agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari pola pikir ini. Pola pikir pertama adalah, uang sebagai alat, bukan tujuan. Banyak orang menganggap uang sebagai tujuan akhir, sehingga setiap keputusan diukur dari seberapa banyak uang yang dapat dihasilkan dalam jangka pendek. Padahal, uang seharusnya dipandang sebagai alat yang memungkinkan Anda mengakses kebebasan, pendidikan, dan pengalaman yang meningkatkan nilai diri. Bayangkan seorang tukang kayu bernama Budi yang selama bertahun-tahun bekerja hanya untuk menambah gaji, namun tidak pernah memikirkan cara mengoptimalkan pendapatannya. Suatu hari, Budi memutuskan untuk menginvestasikan sebagian kecil penghasilannya ke dalam reksadana indeks, bukan untuk menambah penghasilan langsung, melainkan untuk membiayai kursus pemasaran digital yang kemudian membuka peluang usaha sampingan. Ikon yang dapat Anda visualisasikan di sini adalah sebuah kunci sederhana yang melengkung, melambangkan uang sebagai kunci membuka peluang. Tak keawainya, uang yang Anda miliki hanyalah pintu. Cara Anda menggunakannya menentukan apa yang akan Anda temui di balik pintu itu. Untuk menginternalisasi pola pikir ini, langkah pertama adalah menuliskan tujuan hidup yang tidak berhubungan langsung dengan angka uang, seperti menguasai bahasa baru atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Kedua, alokasikan persentase pendapatan untuk alat pengembangan diri, misalnya kursus, buku, atau peralatan yang meningkatkan kemampuan. Ketiga, evaluasi setiap pengeluaran besar dengan pertanyaan, apakah ini akan memperkuat alat saya untuk mencapai tujuan jangka panjang? Jika jawabannya tidak, pertimbangkan untuk menunda atau mencari alternatif yang lebih efisien. Kesalahan umum pada tahap ini adalah menganggap semua investasi harus bersifat finansial, padahal investasi pada diri sendiri seringkali menghasilkan ROI, return on investment, yang lebih tinggi. Jika Anda menemukan bahwa langkah pertama tidak menghasilkan perubahan signifikan, tinjau kembali tujuan Anda. Apakah masih relevan atau terlalu abstrak? Pola pikir kedua adalah, pertumbuhan berkelanjutan lebih penting daripada kecepatan. Di era media sosial, keberhasilan sering diukur dari seberapa cepat seseorang dapat mengumpulkan kekayaan. Namun, pertumbuhan yang terlalu cepat biasanya mengorbankan stabilitas, sehingga rentan terhadap kegagalan. Contohnya, seorang pemuda bernama Rina yang memulai bisnis dropship dengan modal kecil, namun tergesa-gesa memperluas produk tanpa riset pasar. Akibatnya, stok menumpuk, cash flow menurun, dan bisnisnya hampir bangkrut. Sebaliknya, seorang investor bernama Andi memilih untuk menambah portofolio secara bertahap, menyesuaikan alokasi aset setiap tahun berdasarkan evaluasi risiko. Ikon yang dapat Anda bayangkan adalah sebuah pohon dengan akar kuat, melambangkan pertumbuhan yang menancap dalam tanah sebelum meraih cahaya. Tak keawainya, kecepatan tanpa fondasi hanyalah lari tanpa arah, sedangkan pertumbuhan bertahap menyiapkan landasan yang kokoh. Langkah praktis untuk mengadopsi pola pikir ini dimulai dengan menetapkan target pertumbuhan tahunan yang realistis,
misalnya meningkatkan aset bersih sebesar 1015% per tahun. Selanjutnya, buatlah rencana aksi yang memisahkan antara eksperimen kecil dan ekspansi besar. Eksperimen kecil meliputi uji pasar, pilot produk, atau investasi pada satu instrumen baru dengan alokasi tidak lebih dari 5% portofolio. Setelah hasil terukur dan terbukti, barulah Anda mempertimbangkan peningkatan skala. Hindari godaan untuk mengalihkan semua dana ke satu peluang yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Ini adalah jebakan yang sering menyebabkan kerugian besar. Jika pada akhir tahun pertumbuhan belum mencapai target, analisis faktor apa yang menghambat, apakah terlalu konservatif atau terlalu agresif, dan sesuaikan alokasi pada tahun berikutnya. Pola pikir ketiga adalah risiko sebagai peluang yang dikelola. Banyak orang menghindari risiko karena takut kehilangan, padahal risiko yang terukur adalah bahan bakar inovasi. Seorang petani bernama Sigit, yang selama puluhan tahun menanam padi dengan metode tradisional, memutuskan untuk mencoba sistem pertanian hidroponik setelah mengikuti workshop. Meskipun awalnya takut gagal, ia mengalokasikan 10% lahan untuk percobaan, memanfaatkan pinjaman mikro dengan bunga rendah. Hasilnya, produksi sayuran meningkat 2 kali lipat, memberi tambahan pendapatan yang signifikan. Ikon yang dapat Anda bayangkan adalah sebuah panah yang menembus target, melambangkan risiko yang diarahkan pada tujuan. Tak keawainya, risiko yang dipahami dan dikendalikan menjadi jembatan menuju peluang yang lebih besar. Untuk mengimplementasikan pola pikir ini, pertama identifikasi risiko utama dalam keuangan Anda. Misalnya, ketergantungan pada satu sumber pendapatan atau investasi yang terlalu terkonsentrasi. Kedua, lakukan penilaian skala risiko dengan matriks sederhana, dampak versus kemungkinan. Pilih risiko dengan dampak tinggi namun kemungkinan rendah untuk dijadikan peluang percobaan. Ketiga, tetapkan batas kerugian yang dapat diterima, misalnya tidak lebih dari 5% dari total aset, dan gunakan stop loss atau asuransi bila diperlukan. Keempat, dokumentasikan hasil percobaan, belajar dari kegagalan, dan iterasi kembali. Kesalahan umum adalah melompat ke risiko besar tanpa uji coba kecil. Selalu mulailah dengan skala minimal untuk mengurangi dampak negatif bila hasilnya tidak sesuai harapan. Jika percobaan pertama gagal, analisis penyebabnya. Apakah karena kurangnya pengetahuan, timing, atau faktor eksternal, dan perbaiki strategi sebelum melangkah lagi. Pola pikir keempat adalah, nilai waktu lebih berharga daripada nilai uang. Dalam dunia yang serba cepat, seringkali kita mengorbankan waktu untuk mengejar uang, padahal waktu adalah aset yang tidak dapat dipulihkan. Seorang karyawan bernama Lina menghabiskan 10 jam per minggu untuk kerja lembur demi menambah penghasilan. Namun ia kehilangan kesempatan belajar keterampilan digital yang kini sangat dibutuhkan. Setelah menyadari hal ini, Lina memutuskan mengalihkan sebagian waktu lembur ke kursus online, yang pada akhirnya membuka peluang kerja remote dengan gaji lebih tinggi dan fleksibilitas waktu. Ikon yang dapat Anda visualisasikan adalah jam pasir sederhana, menandakan nilai waktu yang terus mengalir. Tak keawainya, menginvestasikan waktu pada hal yang meningkatkan nilai diri menghasilkan uang yang lebih berkelanjutan. Langkah konkret untuk menginternalisasi pola pikir ini dimulai dengan melakukan audit waktu mingguan. Catat berapa jam yang dihabiskan untuk kerja, hiburan, belajar, dan istirahat. Identifikasi blok waktu yang dapat dialihkan ke aktivitas yang meningkatkan kompetensi atau menghasilkan pendapatan pasif. Misalnya, gunakan 1 jam setiap pagi untuk membaca buku keuangan atau mengikuti webinar. Selanjutnya, terapkan prinsip time boxing pada tugas-tugas yang tidak menghasilkan nilai tambah, sehingga Anda tidak terjebak dalam pekerjaan yang hanya mengisi waktu. Evaluasi setiap bulan apakah alokasi waktu Anda menghasilkan peningkatan pendapatan atau kemampuan baru. Jika tidak, revisi jadwal dan cari cara mengoptimalkan kembali. Hindari jebakan multitasking yang mengurangi kualitas hasil. Fokus pada satu aktivitas bernilai tinggi pada satu waktu. Pola pikir kelima adalah, kebiasaan kecil yang konsisten lebih kuat daripada usaha besar yang sporadis. Banyak orang berusaha mengubah hidup dengan satu resolusi besar, seperti menabung 50% pendapatan dalam sebulan, namun gagal karena tidak dapat mempertahankannya. Sebaliknya, kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, seperti menabung 1% pendapatan, membaca 1 halaman buku keuangan, atau menginvestasikan Rp10.000 pada aplikasi investasi, akan terakumulasi menjadi perubahan signifikan dalam jangka panjang. Ikon yang dapat Anda bayangkan adalah sebuah tetesan air yang menetes perlahan, melambangkan akumulasi kebiasaan. Tak keawainya, kekuatan konsistensi kecil melebihi ledakan usaha besar yang tak berkelanjutan. Untuk mempraktikkan pola pikir ini, pilih satu kebiasaan mikro yang relevan dengan tujuan keuangan Anda,
misalnya menabung otomatis Rp5.000 setiap hari. Gunakan fitur auto debit pada rekening tabungan atau aplikasi investasi agar kebiasaan tersebut terjadi tanpa harus dipikirkan lagi. Tambahkan kebiasaan lain secara bertahap, satu persatu, hingga terbentuk rangkaian rutinitas yang mendukung pertumbuhan aset. Pantau progres mingguan dengan catatan sederhana. Jika satu kebiasaan terasa terlalu berat, turunkan intensitasnya, bukan menghilangkannya. Kesalahan yang sering muncul adalah menganggap kebiasaan kecil tidak signifikan, padahal akumulasi dalam 510 tahun menghasilkan jumlah yang jauh lebih besar daripada upaya sporadis. Jika pada titik tertentu kebiasaan mulai terhenti, identifikasi pemicu gangguan, misalnya pengeluaran tak terduga atau kelelahan, dan sesuaikan strategi, misalnya dengan menambah buffer dana darurat. Sejauh ini, kita telah menelusuri 5 pola pikir yang menjadi fondasi bagi siapa saja yang ingin mengubah status keuangan dari biasa menjadi luar biasa. Namun, memiliki pola pikir saja tidak cukup. Anda perlu mengintegrasikannya ke dalam kerangka aksi yang terstruktur. Berikut adalah rangkaian langkah implementasi yang menggabungkan kelima pola pikir menjadi satu alur yang dapat Anda ikuti. Langkah pertama adalah melakukan refleksi diri secara menyeluruh. Tuliskan apa yang menjadi motivasi utama Anda, bukan sekadar ingin kaya, melainkan ingin memiliki kebebasan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, atau ingin mendukung pendidikan anak. Ini mengaitkan pola pertama tentang uang sebagai alat. Langkah kedua, tetapkan target pertumbuhan tahunan yang realistis, misalnya meningkatkan aset bersih sebesar 12%, dan bagi target tersebut menjadi komponen-komponen kecil yang dapat diukur tiap kuartal. Ini menghubungkan pola kedua tentang pertumbuhan berkelanjutan. Langkah ketiga, identifikasi satu atau dua area risiko yang dapat Anda ubah menjadi peluang. Misalnya, jika Anda bergantung pada satu pekerjaan, pertimbangkan memulai usaha sampingan atau investasi pada instrumen yang tidak berkorelasi. Ini menyalurkan pola ketiga tentang risiko sebagai peluang. Langkah keempat, audit waktu Anda selama seminggu terakhir. Tandai blok waktu yang dapat dipindahkan ke kegiatan belajar atau mengembangkan sumber pendapatan pasif. Ini menegaskan pola keempat tentang nilai waktu. Langkah kelima, pilih satu kebiasaan mikro, misalnya menabung otomatis Rp5.000 per hari, dan aktifkan fitur auto debit. Ini menutup lingkaran dengan pola kelima tentang kebiasaan konsisten. Setelah Anda menyiapkan 5 langkah tersebut, penting untuk memantau hasil secara periodik. Gunakan indikator sederhana, persentase peningkatan aset bersih, jumlah jam yang dialokasikan untuk pengembangan diri, dan rasio risiko yang berhasil diubah menjadi peluang. Lakukan review setiap 3 bulan, catat apa yang berjalan baik dan apa yang perlu disesuaikan. Jika pertumbuhan belum mencapai target, periksa apakah Anda terlalu konservatif pada investasi atau terlalu banyak menghabiskan waktu pada aktivitas yang tidak produktif. Jika kebiasaan mikro terhenti, periksa apakah ada gangguan eksternal, misalnya kebutuhan dana darurat, dan siapkan dana cadangan agar kebiasaan tidak terganggu. Tidak ada strategi yang bebas risiko. Risiko umum yang mungkin Anda temui meliputi kelelahan mental karena terlalu banyak perubahan sekaligus, overoptimisme pada peluang investasi yang belum teruji, atau kegagalan dalam menjaga konsistensi kebiasaan karena kurangnya dukungan sosial. Untuk mengurangi kelelahan, batasi perubahan menjadi 1 atau 2 kebiasaan pada satu waktu, beri ruang untuk penyesuaian, dan libatkan orang terdekat sebagai accountability partner. Untuk menghindari overoptimisme, lakukan due diligence pada setiap peluang, gunakan data historis, dan jangan pernah menaruh lebih dari 10% portofolio pada satu instrumen baru. Untuk menjaga konsistensi, buatlah pengingat visual, misalnya stiker di meja kerja yang menampilkan ikon-ikon 5 pola pikir yang telah kita bahas, sehingga setiap kali Anda melihatnya, ingatan akan kembali pada tujuan utama. Sekarang, sebelum melanjutkan, izinkan saya mengingatkan Anda untuk menekan tombol like jika konten ini membantu, dan share video ini kepada teman-teman yang juga ingin memperbaiki cara berpikir tentang uang. Setiap like dan share tidak hanya memberi sinyal pada algoritma, tetapi juga memperluas dampak positif pola pikir ini ke lebih banyak orang. Setelah Anda menerapkan langkah-langkah di atas selama 6 bulan, cara mengukurnya tidak hanya lewat angka di rekening bank. Perhatikan pula perubahan kualitas hidup. Apakah Anda memiliki lebih banyak waktu luang? Apakah rasa cemas tentang keuangan berkurang? Dan apakah Anda merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan finansial? Jika semua indikator ini menunjukkan perbaikan, berarti pola pikir Anda telah bertransformasi. Jika tidak, kembali ke setiap langkah, periksa apakah ada titik lemah yang terlewat, dan lakukan penyesuaian. Akhir kata, menjadi kaya bukanlah hasil dari satu keputusan besar yang tiba-tiba, melainkan akumulasi keputusan kecil yang konsisten, didukung oleh pola pikir yang tepat.
Mulailah hari ini dengan menuliskan satu tujuan yang bermakna, aktifkan auto-debit untuk kebiasaan menabung, alokasikan 1 jam untuk belajar, dan pilih satu risiko yang dapat Anda ubah menjadi peluang. Biarkan ikon-ikon sederhana, kunci, pohon, panah, jam pasir, dan tetesan air, menjadi pengingat visual di meja kerja atau catatan harian Anda, sehingga setiap kali Anda melihatnya, Anda teringat pada 5 fondasi yang sedang Anda bangun. Saya mengajak Anda untuk menuliskan di kolom komentar apa pola pikir yang paling resonan dengan Anda, dan langkah konkret apa yang akan Anda ambil dalam minggu ini. Dengan berbagi, Anda tidak hanya memperkuat komitmen pribadi, tetapi juga memberi inspirasi bagi penonton lain yang sedang mencari arah. Terima kasih telah menonton. Semoga perjalanan Anda menuju kebebasan finansial semakin mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, kekayaan sejati dimulai dari cara Anda berpikir. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.